Oke, saya ulangi kembali. Jadi di sini kita punya entitas mahasiswa ya sama mata kuliah di mana ini ya relasinya yaitu satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa gitu kan. Nah, jadi relasinya itu adalah relasi many to many ya. Nah, seperti kita ketahui kalau relasinya many to many berarti kita harus menurunkan satu entitas baru ya, entitas lemah gitu, entitas yang bergantung dengan entitas kuat. Nah, kalau dalam kasus ini kita akan menurunkan relasi kuliah ini menjadi entitas baru ya. Nah, nanti dia akan bergantung kepada entitas mahasiswa ya. Dia akan bergantung kepada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Nah, sehingga kita gambarkan IRD yang terbarunya ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita punya entitas mahasiswa sama entitas mata kuliah. Nah, ini adalah entitas baru ya yang kita turunkan di sini ya. Kita turunkan di sini. Nah, di sini jadinya ini relasinya misalnya mahasiswa mengikuti perkuliahan. Terus ini mata kuliah sama perkuliahan sih mata kuliah diambil oleh perkuliahan ini mungkin ya relasinya. Nah, entitas perkuliahan dia nggak punya primary key ya, sehingga di sini kita ambil primary key-nya dari entitas kuatnya ya, seperti mahasiswa ada NIM ya, kita ambil di sini primary key NIM ini ya, kita taruh sini sebagai foreign key ya di sini, sehingga kita tulis di sini NIM. Kemudian di sini ya karena dia bergantung kepada entitas mata kuliah. Nah, kita ambil nih primary key-nya mata kuliah. Nah, dijadikan foreign key di sini. Sini kode MK. Nah, kalau kita kuliah itu kan menghasilkan apa sih? Menghasilkan nilai ya. Menghasilkan nilai ya. Sehingga di sini kita tulis nilai. Nah, seperti itu. Jadi ini IRD kita yang sekarang seperti ini ya. Oke ya, jadi seperti ini jadinya. Kita punya seperti ini. Nah, ini akan kita terapkan ke dalam ini basis data di Microsoft Access ya. Jangan kita cobakan nih dengan menggunakan Microsoft Access yang kita punya IRD ini akan kita terapkan ya di Microsoft Access. Oke, silahkan kalian buka ya masing-masing Microsoft Access-nya karena kita akan mencobakan membuat ini ya implementasi IRD ini untuk menjadi basis data di Microsoft Access ya. Silahkan buka Microsoft Access-nya masing-masing. Saya akan juga buka ya. Oke, nah ini tampilannya Microsoft Access-nya yang tinggal kalian search aja ya di pencarian di laptopnya ya. Di ini terus aja Microsoft Access ya. Oke, ini ada Microsoft Access. Tampilannya sudah seperti ini semua. Gimana? Tampilannya sudah seperti ini semua? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Oke, nah di sini ada file name. Ada file name-nya ya, kita namakan database-nya apa gitu namanya. Nah, di sini saya tulis misalnya DB apa misalnya, kecil deh, DB kuliah misalnya ya. Nah, saya kasih nama DB kuliah, ini kalian terserah nyimpennya di mana. Nih, asal ingat aja nyimpennya di mana. Oke, saya simpan di dokumen aja. Ini DB kuliah ya, kita create ya. Di sini kita akan buat ya, kita create. Nah, tampilannya seperti ini.
tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Kita ingat ya, tadi kita akan membuat 3 entitas ya. Ada entitas mahasiswa, ada entitas kuliah, ada entitas perkuliahan tadi ya, ada entitas mata kuliah. Nah, kita akan bikin ada 3 tabel yang kita mau bikin ya. Oke, kita coba ya bikin tabel yang pertama, yaitu adalah tabel mahasiswa. Nah, bagaimana langkah yang pertama ya? Langkah yang pertama ini di sini sebelah kiri ya ada view ya, ada view. Kita pilih di sini ada view. Kita pilih ini ya design view ya, design view. Di sebelah kiri ada view. Kita klik design view. Nah di sini dia buka nih, ada pop up ini table name. Nah, kita kasih nama table yang pertama yang mau kita bikin ya. Yang itu adalah tabelnya ada table mahasiswa ya. Nah ini kita klik OK. Nah sehingga di sini kita punya di sini tabel mahasiswa. Nah silakan kalian bikin ya. Ini untuk tabel mahasiswa. Silakan kalian bikin untuk tabel mahasiswanya. Gimana, sudah bisa mengikuti sampai sini? Halo? Gimana, sudah bisa mengikuti sampai sini? Halo? Ini ada orangnya nggak? Bentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, silakan kalian bikin ya. Tadi itu klik tadi ya sebelah kiri tadi ada view, design view ya. Design view nanti ada pop up tulis nama tabelnya apa. Nama tabelnya ya, kemudian sudah kalian tulis nama tabelnya apa, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian tulis ya di sini karena primary key-nya itu adalah apa? Name ya. Kita ganti di sini adalah name ya. Di sini kita tulis name ya di sini. Nah, karena kan kita bukan auto number ya, maksudnya name-nya itu kita tulis sendiri ya. Karena kita tulis sendiri, nah kita pilih data type-nya itu adalah teks aja ya. Teks karena di sini belum ada varchar, belum ada sih. Jadi di sini bisa kita pakai teks ya, karena kan name mahasiswa itu campuran ada ini ya, ada huruf numbering, ada huruf alfabet ya. Kita pilih teks aja kalau di sini. Mungkin kalau di MySQL nanti kan kalian pilih varchar mungkin ya. Kedua ya, kita tulis sini nama ya teks ya. Kemudian setelah name nama apalagi biasanya ya, TTL ya, TTL. Nah di sini tanggal lahir bisa kita pilih di sini apa? Date time ya, di sini kita bisa pilih date time. Nah, terus bisa kita pilih alamat ya. Alamat di sini teks ya, sudah. Nah, kita sudah punya tabel ya, tabel mahasiswa. Di sini primary key-nya adalah name, kemudian data type-nya adalah teks ya, kemudian nama juga teks, TTL sini adalah date time, alamat di sini kita pakai teks ya. Oke, kalau sudah di sini jangan lupa di save ya, di atasnya ada save nih. Jadi kalau nggak di save ya nggak mau. Jadi di atas ini ada ini ya, tanda icon save di sini, silakan kalian save. Nah, artinya sudah simpan gitu. Ini kita baru ini ya mengisi apa ya atribut-atribut untuk tabel aja, tapi isinya recordnya belum kita isi ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, kalian praktikum basis data udah sampai mana? Karena saya mau mencocokkan nih materinya. Halo, saya sampai mana praktikum basis datanya? Terakhir ngerjain faktor, Bu. Faktor, maksudnya masuk pakai apa gitu? Normalisasi ke 3NF. Oh, bisa jauh banget ya.
belum sampai penggunaan tools ini ya, akses sama MySQL belum ya? Belum pernah, Bu. Oh. Di basis data praktikum kalian ada project nggak nanti dikasih atau gimana? Nggak ada ya? Ibunya nggak bilang ya ada tugas apa gitu nanti di akhir untuk praktikum? Nggak ada? Hari ini ada di share video sih, Bu, cuman belum kami lihat. Baru tadi jam 10 juga. Oh, oke. Nah, nanti kalau di perkuliahan basis data ya, harapannya itu kalian nanti ada project ya, jadi masing-masing anak itu, kalau kemarin kan sudah ini ya, sudah membuat untuk yang tugas yang UTS kemarin ya, jadi kalian sudah membuat rancangan projectnya yaitu membuat IRD-nya ya, sampai tabel basis data. Nah, nanti sebelum UAS ya, berarti pertemuan 15 ya, harapannya kalian sudah membuat project dalam bentuk seperti laporan itu, jadi lengkap dari awal latar belakangnya apa, kemudian kalian bikin analisis ya, ini entitasnya apa, atributnya apa, gitu kan, yang melanjutkan dari yang UTS kemarin ya, IRD-nya, tabel basis datanya, baru kalian ini ya penjelasan untuk implementasi ke MySQL-nya. Jadi kalian bikin basis data itu di MySQL. Jadi kalian jelaskan step-stepnya. Misalnya ada pertama kali membuat tabel, terus mengisi tabel, kemudian query SQL-nya, bagaimana menampilkan query SQL. Misalnya kalau kita ingin mencari misalnya mahasiswa yang bernama A gitu kan, nanti keluar, atau mencari mahasiswa yang nilainya 80. Nah, itu nanti kalian proyeknya seperti itu ya, menampilkan bagaimana step-step pembuatan database di MySQL. Jadi disambung gitu. Jadi yang file yang PR yang UTS kemarin disambung gitu. Jadi utuh dia ya. Gitu ya tuh PR-nya, jangan lupa. Jadi dari sekarang kalian ini ya bisa belajar secara mandiri menggunakan MySQL ya, meskipun di praktikumnya belum sampai situ, tapi nggak apa-apa, kita mungkin dosennya banyak sekali kegiatannya, jadi perkuliahannya belum tepat waktu ya, nggak apa-apa lah ya, namanya dosen banyak kegiatannya gitu. Jadi harapannya kalian bisa belajar secara mandiri gitu kan, udah mahasiswa ya, jadi jangan tergantungan sama dosennya. Oke, saya lanjutkan. Ini kita sudah membuat tabel mahasiswa ya, sudah kita save. Kemudian berikutnya kita akan bikin tabel berikutnya ya, yaitu adalah tabel mata kuliah. Oke, silahkan ya kalau sudah di save nih jangan lupa. Kalau sudah kita bikin, kita save ya di sini. Nah, selanjutnya kita pilih di sini desain view lagi karena kita akan membuat tabel satu lagi ya. Di sini di sebelah kiri view, design view ya. Oke, nah di sini kalau kita mau mengisinya ya, Ini kalau kita mau mengisinya ya, nanti aja kita isi. Kita bikin aja tabelnya, kita bikin tabel yang lain lagi ya. Kalau ini untuk kita mengisinya. Nah, kita mau bikin tabel lagi di sini, silakan di create ya. Kita create. Di atas itu ada create table ya, di sini table. Nah, ada tabel baru nih, di sini. Ada tabel baru di sini ada tabel 1. Jadi kalau tadi kalian mau bikin tabel ya tinggal di atas nih ya, create terus pilih table. Kemudian ini ada muncul ini ya table. Nah, ini kita namain dulu ya, Nah, tadi ini kan belum ada namanya nih ya, Jadi saya pilih supaya dia bisa kita rename di sini, tinggal di view sebelah kiri nih, kita klik design view ya. Nah, kita kasih nama, misalnya tabel mata kuliah. Tabel kuliah ya, oke. Nah, jadi di sini udah berubah nih. Jadi tabel mata kuliah. Oke, jadi di sini ada primary key-nya nih. Kita ganti nih, yang ID-nya ini jadi apa? Jadi kode ya. Jadi kode MK. Kode MK.
karena dia bukan auto number, jadi kita ganti ya dengan apa ya, misalnya teks gitu. Apalagi nih atributnya, misalnya nama MK, nah dia apa, teks ya. Kemudian apa lagi nih, SKS-nya ya, jumlah SKS-nya berapa, berarti kita pakai number. Oke, dah. Sini udah ya. Dan ini kita udah punya ya untuk tabel mata kuliah ya, kode MK, nama MK, SKS. Nah, kalau udah tinggal kita save ya, di atas ini ada tanda save. Nah, ini kita sudah punya dua tabel, yaitu ada tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin tabel satu lagi ya, tabel untuk entitas lemah, yaitu entitas yang sudah kita turunkan tadi, yaitu tabel perkuliahan. Nah, oke, silakan kalian kalau masih ketinggalan, silakan tolong dibikin ya dua tabel ini, tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Di mana tabel mahasiswa ini ada NIM, nama, titik alamat ya. Tabel mata kuliah ini ada kode MK sebagai primary key-nya, kemudian nama MK sama SKS-nya ya. Silakan kalian bikin. Oke, gimana ya kita lanjutkan ya, nih kalian sudah bikin dua tabel ini, jadi kita sambil kuliah ini sambil dipraktekkan ya, karena kalau kita menunggu praktikum, saya takutnya tidak sampai gitu kan ya, karena sebentar lagi kan kita udah mau UAS, jadi kalau takutnya keteteran, jadi ya sudah, kita pas kuliah ini kita lanjutkan seperti praktikum juga ya, karena materinya kan ya sama aja gitu antara kuliah sama praktikum, tapi tidak ada salahnya kita mempraktikkan ya, meskipun ini materinya dari praktikum ya. Oke, ini ya kalian sudah bikin ya dua tabel ini, yaitu tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Kemudian kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel perkuliahan tadi ya, di mana tabel ketiga ini adalah tabel entitas yang diturunkan ya tadi ya, karena ada entitas lemah. Karena kita punya IRD yang pertama kali itu adalah IRD dia, di mana relasinya itu adalah relasi many to many ya. Seperti kita tahu, kalau relasi many to many itu harus kita turunkan entitas baru ya. Nah, kita akan buat ya di sini, kita pilih di create di sini ya. Create table di sini, ada tabel baru lagi di sini ya. Kemudian kita akan mengganti namanya di sini supaya bisa kita edit. Di sini klik design view ya. Design view nih ada pop up dia table name. Kita kasih nama perkuliahan. Perkuliahan. Nah, di sini bentuknya ya perkuliahan. Karena dia itu kan tidak ada primary key ya. Primary key-nya itu tidak ada ya. Di sini kan dia entitas lemah, tidak ada primary key. Jadi kita ambil primary key dari mahasiswa dan mata kuliah sebagai foreign key di tabel perkuliahan ini. Jadi di sini karena defaultnya di sini tuh ada apa nih? Ada kunci ya. Nah, coba kita ubah dulu di sini, bisa nggak ya? Nah, di sini tuh
ada primary key, mungkin kita nonaktifkan di sini. Nah, di sini bisa kita nonaktifkan. Misalnya kita tidak mau ada, kan di sini kan defaultnya tuh kan ini ya, ada primary key kan ya. Nah, tapi karena ini adalah entitas lemah, jadi dia tidak punya primary key. Nah, makanya primary key-nya di sini kan tadi ada kunci di sini. Jadi yang ada kunci di sini ya, kita aktifkan kuncinya dengan kita klik kanan ya, kemudian klik kanan kursor, klik kanan mouse-nya, kemudian primary key-nya kita nonaktifkan. Seperti ini jadinya. Ini tidak ada primary key-nya lagi. Nah, di sini karena dia itu dia itu kan ngambil foreign key ya, ngambil primary key dari tempat lain menjadi foreign key. Nah, di sini jadinya tadi kita ambil apa nim ya. Oke, di sini berarti di sini kita kasih nim, nama nim. Nah, di sini ada istilahnya lookup wizard. Lookup wizard artinya kita mengambil dari atribut dari tabel lain gitu. Nah, jadi kita di sini ambil lookup wizard. Nah, ya. Oke, ini dia nggak mau nih, kenapa ya? Oke, kita coba lagi. Misalnya di sini satu lagi. Di MK, coba kita pilih ya, lookup wizard. Oke, dia tidak mau ya, saya tahu. Coba ya, kita coba lagi. Coba kalian cobakan lookup wizard ya, soalnya tadi saya sebelumnya coba mau nih, tapi kenapa dia tidak mau? Apa karena tidak ada ininya? Permisi Bu, itu data tipe-nya diubah ke teks dulu Bu. Oh, dari teks dulu ya, coba ya. Iya Bu. Oke, kita tes teks, kemudian langsung buka wizard. Oh iya mau, oke, thank you. Oke, di sini kita pilih ya. Nah, NIM ini dapatnya di mana ya? NIM itu ngambilnya di tabel mahasiswa. Kemudian kita next ya, next. Apa yang mau kita ambil NIM ya? NIM, berarti kita tinggal pindahin di sini. Next. Oke, next. Next ya. Finish. Oke. Bener Bu, tadi ketinggalan Bu. Itu lookup wizard tadi gimana Bu? Lookup wizard ya, oke. Di sini NIM ya, di sini saya NIM kan kita ubah. Tadi saya cobakan tadi pas NIM itu number ternyata nggak bisa ya. Jadi itu saya ganti di sini teks dulu ya, baru teks. Kemudian saya pilih lookup wizard. Oke, sebentar. Ini kelihatan nggak sini? Coba screen. Coba saya tes lagi yang kedua nih ya. Coba kode MK. Saya pilih data type-nya ini lookup wizard. Lookup wizard. Coba saya di screen saya kelihatan ya. Lookup wizard, kemudian pilih yang I want to lookup field ya. Kemudian next. Kemudian kode MK ini dapatnya dari mana ya? Dari kode MK ini dapatnya dari tabel mata kuliah ya. Tabel dari mata kuliah. Nih kita pilih klik tabel mata kuliah. Kemudian next ya. Kita ambil kode MK-nya. Ini ada tanda untuk pilihnya ya. Sini nih udah di select ya. Udah di select. Nih, kemudian next. Next ya. Kemudian next. Finish. Oke, udah ya. Nah, ini kita udah selesai nih ya, udah selesai. Yang NIM juga ya, sama ya, yang NIM juga begitu. Coba saya yakin.
Oke, sudah ada, ini sudah tadi. Oke, nah ini kita sudah punya. Sekarang kita mau isikan tabelnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya hasil dari yang kita kerjakan bentuk IRD. Dan di sini di Microsoft Access ini bisa kita melihat ini ya IRD-nya ya. IRD ya apa ya diagramnya ya, relationship diagramnya. Nah, silakan kalian pilih di sini ya di tab-tab atas ini. Di tab atas ini ada yang namanya database tools ya. Di sini ada database tools. Kita ingin melihat diagram relationship ya, atau sama aja lah ya kayak IRD ya, yang sudah kita bikin. Nah, di sini database tools, kemudian pilih relationship, klik relationship di sini. Nah, seperti ini jadinya. Nih lihat ya, di perkuliahan ini kan perkuliahan NIM, dia berelasi ke tabel mahasiswa. Kemudian ini perkuliahan juga berelasi ke tabel mata kuliah. Jadi di sini kode MK nih, dia berelasi ke primary key-nya kode MK di sini dia tabel mata kuliah. Kemudian di sini di perkuliahan ya NIM dia berelasi ke NIM primary key, NIM di sini untuk tabel mahasiswa. Gimana udah berhasil menampilkan relationship-nya? Sudah berhasil? Bagaimana? Halo? Lookup wizard kami nggak bisa, Bu. Oh, lookup wizard-nya nggak bisa. Kenapa gitu katanya? You can change the data type or file size of this field. Wah. Punya kami nggak ada yang teks, Bu. Adanya short text sama long text. Pilih long text saja atau short text saja nggak apa-apa. Pilih short text coba. Oh, oke, Bu. Ya karena mungkin tipe Microsoft Access kamu saya kan 2007 nih ya. Mungkin kamu aksesnya ini ya udah mungkin 2010, 2013 kali ya. Jadi tipe data text nggak ada, mungkin ada short text atau long text ya. Coba kalau udah dicoba gimana? Udah berhasil nggak? Gimana? Udah berhasil? Kalau dipilih short text dulu atau long text, kemudian pilih lookup wizard, udah berhasil belum? Udah bisa, Bu. Oke, nah coba lagi untuk yang kode MK. Setelah itu kamu coba lihat di relationship-nya, udah terbentuk nggak sih relationship-nya gitu. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya, jangan diam-diam aja ya. Oke, gimana yang lainnya? Saya sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya yang lainnya, oke. Oke, kita tadi ya kalau sudah berhasil bikin relationship-nya seperti ini, artinya kalian sudah tabelnya itu sudah berelasi ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi tabelnya ya. Kita ngisi tabelnya. Silakan kalian klik di sini ya di tabel yang tadi. Kalau masih bentuknya seperti ini ya tinggal pilih misalnya nih yang ini ya bentuknya masih seperti ini. Kita mau mengisinya ya tinggal klik view, design view atau apa ya, specific view ya, di sana. Nah ini ya yang perkuliahan masih bentuk seperti ini, tinggal view dataset view. Oh ya belum di save ya. Nah ini jangan lupa ya setiap itu kita bikin di save. Nah, kalau kita bikin tabel jangan lupa di save. Atau ada yang kita edit jangan lupa di save dulu ya. Oke, bentuknya sudah seperti ini. Tinggal kita isi aja. Misalnya NIM mahasiswanya nih F1. Saya nggak hafal ya nih. Sembarang aja ya. F1 E11 misalnya. Namanya Ani misalnya. TTL-nya ini karena bentuknya ini. Tapi kalau mau back terus ya ke tahun sesungguhnya lahir, anggap aja ya lahirnya hari ini gitu. Anggap aja nih kita lagi ngomongin 18 tahun kemudian ya. Saya males nge-back gitu. Alamat misalnya Jambi.
Oke, misalnya itu lagi mahasiswa yang kedua. F1E113 misalnya ya. Namanya Budi. Tanggal lahirnya ya anggap aja lah ya hari ini. Itu Maret tuh. Misalnya tanggal misalnya. Oke, terus ada lagi ya, isi dikit aja ya, 3 aja. F1E117 namanya Rudi. Misalnya lahirnya tahun 2021 juga. Misalnya ini. Oke, kita udah isi nih, udah isi ya. Tinggal di save ya, di save, jangan lupa di save. Ini udah kita isi. Kemudian kita mau isi mata kuliah lagi ya, ini cukup 3 aja. Kemudian mata kuliah ya, kita klik ini kode MK misalnya I11 besar ya. SI11 misalnya. Nama MK misalnya Bisika. Saya sembarang aja nih ya. SKS-nya 3. Terus di sini misalnya DSC jangan DSK misalnya gitu kan 1-2 mata kuliahnya misalnya biologi SKS 3 misalnya lagi misalnya MNI misalnya 13 ini saya asal aja ya. Misalnya misalnya ya SKS-nya 3. Oke. Nah, ini udah kita save ya. Save. Oke, udah kita save. Kemudian ya, nah ini kita mau isi ke tabel yang ketiga yaitu tabel perkuliahan di mana di sini kan kita nanti akan ada lookup wizard ya karena kan kita mau ngambil NIM sama kode MK-nya ini dari sini ya. Nah, ini tabel perkuliahannya kita mau ngambil NIM. Nah, dia ini langsung ya otomatis kayak gitu. Nih, oke. Oke, saya baikin dulu deh yang ini. Oke. Kita balik lagi ke perkuliahan. Nah, di sini nih tinggal buka wizard aja nih NIM, pilih aja nih mahasiswanya nih. Misalnya F11 nih. Kode MK-nya misalnya apa nih? Misalnya tadi ya SKS-nya oke. Ini saya lupa nih tambah satu lagi. Harusnya di perkuliahan ini ada nilai kan karena perkuliahan itu kan menghasilkan nilai ya. Oke, saya lupa nih. Kita balikin ya. Oke, di sini perkuliahan kita view, desain view ya. Nah, kita tinggal tambahin di sini nilai number ya, jangan lupa. Oke, kita balikin lagi nih perkuliahannya ini ke datasheet view ya. Nah, di sini ada nilai. Oke, misalnya nih SKS kayaknya nggak perlu ya, karena di dalam sini kan dia kan sudah terwakili kan oleh kode MK. Nanti kalau kita bikin SKS nanti redundan ya kan ya, redundan karena SKS ini kan sudah mengikuti dari kode MK tadi. Nah, jadi redundan. Oke, jadi kita hapus saja SKS ini ya. Oke, tadi caranya masih ya. View, design view, di sini ada SKS, di sini kita hapus saja ya. Kita klik kanan, kemudian kita delete rules. Nah, jadi di sini nih. Tidak ada SKS ya. Karena kan di mata kuliah kan sudah ada mewakili SKS-nya. Jadi kalau di perkuliahan kita bikin SKS ya nanti ini ya redundan ya. Oke. Kita mau isi ya. Jadi di sini kita pilih view, datasheet view ya. Nah, di sini kita isi nilai, misalnya nilainya 85 gitu kan. Sudah lagi nih, mahasiswa yang sama nih, dia ngambil mata kuliah lain. Misalnya mata kuliah ini
nilainya 90 misalnya. Terus mahasiswa yang sama, dia ngambil mata kuliah yang lainnya, misalnya ini nah seperti itu ya. Terus mahasiswa lain nih, ini dia ngambil mata kuliah ini, misalnya ini saya kasih nilainya 78 misalnya. Terus mahasiswa coba aja ya, mahasiswa yang NIM-nya F1 E113, dia tuh ngambil 2 mata kuliah ya, ini SI ini sama mata kuliah ini. Nah, itu. Ada mata kuliah, ada mahasiswa ini, dia ngambil mata kuliah ini, nilainya 98. Oke, nah seperti ini kita sudah punya nilai ini. Kita sudah punya tabel basis data seperti ini ya. Nah ini. Jadi di sini ada mahasiswa, ya ada mata kuliah, ada perkuliahan. Ini perkuliahan ini adalah entitas yang diturunkan ya. Dan ini merupakan entitas lemah yang bergantung dengan entitas mahasiswa sama entitas mata kuliah ya. Karena di sini tabelnya itu dia tidak memiliki primary key ya. Di sini dia ada foreign key ya. Foreign key yang diambil dari primary key mahasiswa ya, primary key dari mata kuliah gitu. Ini ya kita sudah punya tabelnya ya, kita sudah punya tabelnya. Ini ada relationship-nya. Nah, kalau sudah selesai di sini ya kita sudah punya tabel data yang sudah baik, artinya tidak ada data-data yang redundant ya. Nah, di sini kita bisa lanjutkan ke dalam namanya query. Misalnya kita ingin ya mencari nama mahasiswa sama mata kuliahnya. Mahasiswa, nama mahasiswa, mata kuliahnya apa, nilainya berapa. Nah, itu. Jadi, kalau kita sudah membuat basis data, kita bisa mengekstrak ya informasi dari basis data itu. Misalnya dari ini kita tahu mahasiswa ini, mata kuliahnya ini, nilainya segini gitu. Nah, ya. Coba kita masuk ke dalam query ya. Nah, nanti tapi secara detailnya minggu depan ya kita belajar tentang bagaimana sih query itu bekerja gitu. Jadi kita hari ini pakai Microsoft Access nih enaknya ada GUI-nya. Jadi kalau kita bikin query-nya ya query pakai GUI ya. Kalau di SQL itu query-nya kita harus ketik gitu ya. Select ini gitu. Bisa juga sih secara cepat, tapi namanya kita belajar kan ya kita harus tahu ya query itu bagaimana. Nah, ini minggu depan kita bahas mengenai query ya. Oke, di sini kita masuk ke database tools ya. Oke, mana ya query-nya? Oke, sorry. Pilih di tab create ya. Pilih tab create. Di sini ada query design. Query design. Nah, di sini kita bikin query-nya pakai apa ya? Istilahnya pakai GUI aja, tinggal klik. Kalau sebenarnya query itu ya kita ketik ya, misalnya select mahasiswa dari tabel apa gitu kan. Tapi karena kita masih belajar menggunakan aksesnya, kita menggunakan query design ini aja ya. Nah, silakan kalian klik create ya, tab create, kemudian pilih query design. Pilih query design di sini. Klik ya. Nah, pilih di sini. Mau milih tabel mana? Kita akan mengquerykan tabel mana ya. Karena kita membutuhkan 3 tabel ini, berarti kita klik mahasiswa juga ya, add. Apalagi? Mata kuliah. Add. Kemudian perkuliahan. Add. Oke, udah ya nih. Nah, seperti ini. Nah, apa yang mau kita tunjukkan ya? Karena kita kan ingin mencari nama mahasiswa, nama mata kuliah, sama nilainya ya. Nah, di sini misalnya di sini field-nya kita pilih mahasiswa nama dari tabel mahasiswa, kemudian mahasiswa dari tabel apa lagi? Mata kuliah ya, mata kuliah nama MK. Kemudian kita pilih lagi apalagi yang mau kita tampilkan
perkuliahan nilai. Nah, ini ya. Nah, ini. Di sini ya tadi ya, field ini kita cari mahasiswa nama, kemudian kita pilih di sini ya, tadi kita cari mata kuliah nama MK, kemudian kita cari perkuliahan nilai. Nah, di sini ya, sudah kita pilih ini 3, kemudian kita klik next show ya. Nih, kita sudah tadi milih mahasiswa nama, mata kuliah nama MK, perkuliahan nilai ya. Kalau sudah, coba kita run ya. Ya moga-moga nggak error nih. Kita run. Nah, keluarkan di sini. Jadi ini adalah hasil query kita. Hasil query kita di sini ini ada hasilnya muncul ini hasilnya. Nama MK nilai di sini Ani fisika 85, Ani algoritma 90, Ani gitu. Nah, ini hasil dari query. Kalau yang tadi yang kita coba itu kan hanya klik GUI-nya aja ya sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi kalau tadi kita belajarnya pakai ini aja ya. Cuman pakai GUI-nya aja, tinggal klik-klik. Tapi nanti kalau kita coba di SQL, kita harus ketiknya select, misalnya nama mahasiswa dari tabel mahasiswa gitu kan. Terus nama MK dari tabel mata kuliah, nilai dari tabel perkuliahan, where misalnya gitu kan, where kode MK dari tabel mata kuliah sama dengan gitu. Sama dengan kode MK di tabel nilai itu seperti itu ya, query itu akan kita pelajari minggu depan ya. Nah, di sini kalau penasaran ini kan hasilnya ya, tadi kan kita tinggal klik-klik aja apa yang mau kita tampilkan. Nah, kalau ini kita ingin kepo dikit ya, bentuk SQL view-nya tuh gimana sih? Nah, jadi tinggal kalian klik aja nih ya di tab query 1 ini, klik kanan, kemudian pilih SQL view. Nah, ini sebenarnya ini bisa dilihat ya. Ini sebenarnya query-nya nih. Select mahasiswa.nama. Artinya di sini select ini ya atribut nama dari tabel mahasiswa, koma mata kuliah nama MK. Artinya sini atribut nama MK dari tabel mata kuliah, koma perkuliahan titik nilai, artinya atribut nilai dari tabel perkuliahan. From apa nih? From tabel mata kuliah. Inner join, artinya kita mau join ya. Join dengan mahasiswa, tabel mahasiswa. Inner join dengan tabel perkuliahan on mahasiswa NIM, ya artinya di sini NIM di tabel mahasiswa sama dengan NIM di tabel perkuliahan. Kurung ya. On kode MK di tabel mata kuliah sama dengan kode MK di perkuliahan. Seperti itu query-nya gitu. Ini akan kita pelajari ya di minggu depan bagaimana membuat query SQL. Jadi, kalau menggunakan akses tadi ya tinggal kita klik-klik aja ya apa yang ingin kita tampilkan. Nah, kalau sebenarnya query-nya itu seperti ini nih ya. Ini select nama, atribut nama dari tabel mahasiswa, atribut nama MK dari tabel mata kuliah nih ya, nilai perkuliahan titik nilai, artinya di sini atribut nilai dari tabel perkuliahan ya, from tabel mata kuliah ya, kita inner join-kan ya dengan ini tabel mahasiswa inner join dengan tabel perkuliahan on gimana ya, NIM di tabel mahasiswa itu sama dengan NIM di tabel perkuliahan. Kita tutup lagi, on mana lagi? On mata kuliah, kode mata kuliah di tabel mata kuliah sama dengan kode mata kuliah di perkuliahan. Dan kita run, hasilnya seperti ini. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Oke,
Selanjutnya saya mau tunjukkan lagi query yang lebih gampang ya, query lebih gampang. Di sini masih ya, kita klik create, kemudian query design. Misalnya apa yang mau kita tunjukkan ya, misalnya kita ingin menunjukkan misalnya kita ingin menunjukkan nama mahasiswa aja gitu ya. Kita ingin menunjukkan nama mahasiswa aja. Berarti di sini klik mahasiswa aja. Udah ya. Kemudian field-nya kita ambil mahasiswa nama. Kemudian di sini kita ingin menunjukkan mahasiswa dan alamatnya ya misalnya. Nah ini kita ingin mau menunjukkan dari database ini kita ingin menunjukkan query, kita ingin menunjukkan mahasiswa dan alamatnya. Sehingga di sini kita pilih tabel mahasiswa ya, fieldnya adalah nama dari tabel mahasiswa, TTL dari tabel mahasiswa. Coba kita run. Nah, sini seperti ini. Oke, kita lihat query-nya ya. Klik kanan di sini, SQL view. Nah, di sini select mahasiswa.nama, artinya di sini nama dari tabel mahasiswa, kemudian TTL dari tabel mahasiswa, from tabel mahasiswa. Itu query-nya ya. Dia hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya mau tunjukin lagi ya, query design lagi. Misalnya kita ingin menunjukkan mahasiswa, misalnya ya, mahasiswa. Berarti kita butuh tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel perkuliahan ya. Oke, di sini saya ingin menunjukkan, misalnya saya ingin tahu nama mahasiswa, kemudian alamatnya, kemudian mata kuliah yang dia ambil gitu kan ya. Mata kuliah yang dia ambil, kemudian nilainya. Jadi di sini kita cari mahasiswa nama, kemudian pilih lagi di sini mahasiswa alamat, kemudian kita ingin menunjukkan dia tuh ngambil mata kuliah apa ya, kemudian mata kuliah nama MK, kemudian perkuliahan nilai. Nah, ini kita menunjukkan ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, ada mata kuliah yang dia ambil, ada nilainya. Nah, ini kita run ya. Kita run. Nah, seperti ini munculnya. Ada nama, ada alamat, ada nama MK yang diambil, ada nilainya. Nah, ini. Ini hasil query kita tadi nih. Coba kita lihat query-nya. SQL-nya seperti apa? Klik kanan di sini ya. Kemudian SQL view. Nah, ini ya. Select mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mata kuliah nama MK, perkuliahan nilai, from tabel mata kuliah ya. From tabel mata kuliah kita inner join-kan mahasiswa inner join dengan perkuliahan ya, on mahasiswa NIM sama dengan perkuliahan NIM, on mata kuliah kode MK sama dengan perkuliahan kode MK. Artinya di sini kan kita pertama kita inner join-kan ya ini tabel mata kuliah ya, di mana tabel mahasiswa ini kita inner join-kan dengan tabel perkuliahan, kemudian inner join-kan lagi nih mata kuliah kode MK dengan perkuliahan. Kalau udah dapat ya baru kita keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini hasilnya tadi dari SQL-nya seperti ini. Di minggu depan kita akan bahas juga ya mengenai query ya. Minggu depan kita akan bahas tentang query, bagaimana sih menjoinkan tabel-tabel itu. Nah, itu ya tentang penggunaan Microsoft Access ya untuk membuat database sederhana. Nah, ini mungkin bisa kalian explore sendiri. Selainnya itu, ada sih orang membuat ini ya, kayak form gitu yang bisa diisi-isi gitu. Kalau saya sih ini ya, kita hanya membuat tabel-tabelnya aja. Jadi kalau ini bisa sebenarnya bisa dielaborasi ya. Kalau lihat
contoh-contoh dari tutorial yang lain. Kalian bisa bikin ini formnya gitu kan, bikin formnya, jadi bisa langsung dipakai. Tapi hari ini kita bahas ya intinya aja gitu kan, bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Access, kemudian bagaimana melakukan query-nya gitu di Microsoft Access. Oke, silakan ya kalau ada yang ingin bertanya ya, silakan mengenai ini penerapan di database di Microsoft Access ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Atau bagian mana yang perlu kita ulang, silakan ya, jangan malu-malu. Silakan. Jangan lupa ya PR-nya ya, itu kemarin saya kasih waktu 2 minggu ya, berarti tinggal seminggu lagi. Kalian bikin video tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Access. Jadi pertama kali kalian tampilkan dulu IRD yang akan dibuat, yang kayak tadi saya jelaskan ya. Jadi kalian tampilin dulu IRD yang akan dibuat, IRD yang akan diimplementasikan ya. Kalian jelaskan dulu ini IRD-nya, relasinya, misalnya relasinya adalah one to many gitu misalnya ya. Terus entitasnya apa, atributnya apa, kalian jelaskan. Nah, selanjutnya baru kalian implementasikan ke akses. Misalnya pertama kali kita harus ngapain nih, terus kita bikin tabel ini gitu kan. Terus kita bikin atributnya, kemudian tipe datanya ini. Kemudian tunjukkanlah query yang sederhana aja gitu, query yang sederhana. Misalnya ingin menampilkan nama saja, misalnya seperti itu, atau ingin menampilkan nama dan mata kuliah, kemudian nilainya apa, seperti itu yang di atas. Tergantung proyek kalian apa gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya terkait Microsoft ini ya, implementasi IRD dalam Microsoft Access ya, database Microsoft Access. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin bertanya mengenai tugasnya ya, mungkin ada yang masih belum jelas, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya karena kita kan kuliah ini pertemuan berapa nih ya? Pertemuan 12 ya. Pertemuan berapa sih sekarang nih? Nah, saya cek isi akad dulu ya. 13 loh ya, 13. Kita 16 itu udah UAS. 16 itu udah UAS. Kemudian hari ini 13, 14 minggu depan, berarti tinggal 2 pertemuan lagi ya. Tinggal 2 pertemuan lagi kita membahas query dan MySQL. Nah, jadi tolong kalian ini ya install dulu SAM-nya, karena kita akan implementasikan basis data yang sudah kita pelajari ini ke dalam DBMS-nya, yaitu MySQL ya. Kemudian kita juga kami implementasikan query di MySQL. Nah, proyeknya itu kita UAS-nya nggak ada ya, UAS-nya nggak ada. Jadi UAS-nya itu digantikan dengan tugas tadi, itu kan ya, tugas yang terakhir ini. Itu implementasikan proyek kalian itu ke dalam MySQL. Jadi laporan yang sebelum UTS, pas UTS itu ya, kalian lanjutkan. Kalau yang UTS kemarin kan ini ya pembuatan IRD sampai tabel-tabelnya. Nah, yang sekarang lanjutkan sampai pengimplementasiannya itu di MySQL gitu. Tahap-tahapannya seperti apa? Kalian bikin ya dalam bentuk laporan seperti itu yang kayak kemarin. Kemudian query sederhananya seperti itu. UASnya kita nggak ada. Karena kalau saya lihat misalnya kan hasil dari laporannya ini UAS sudah cukup baik, artinya dia sudah memahami gitu ya. Ya, tapi ada kasus nih tahun lalu itu dia copy paste sama teman-temannya. Dia pikir saya nggak tahu gitu kan kalau copy paste gitu. Ya saya tahu karena hafal. Mahasiswa kan cuma 25 ya, jadi hafal dong. Dia itu bikin apa aja gitu kan. Kalau dia copy paste tahu banget gitu kan. Jadi kalian harus lakukan ini ya, kerjakan sendiri gitu kan, proyek kalian sendiri. Kalau nggak ngerti ya tinggal tanya ya sama saya atau tanya sama temennya gitu, ini kok error ya, tanya gitu, jangan sampai copy paste. Oke, silakan ya kalau ada yang ingin bertanya ya mengenai penerapan database di Microsoft Access ini, silakan kalau ingin bertanya. Kemudian atau ingin bertanya mengenai
tugas nanti ya pengganti UAS, karena saya udah capek sekali mengoreksi kalau soal-soal gitu kan, misalnya apakah yang masuk dengan ini ya gitu kan, udah capek sekali ya. Jadi kita ingin melihat realnya gitu, ingin melihat realnya dari hasil proyek kalian ya. Kalau seandainya sudah bisa mengerjakan proyek ini, artinya kalian sudah paham ya dalam membuat database. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti artinya sudah paham semua ya dalam menggunakan database Microsoft Access ya untuk mengimplementasikan database relasional ya, artinya kalian sudah paham semua ya. Jadi saya tunggu tugasnya ya paling lambat seminggu lagi artinya sebelum hari Senin ya, sebelum hari Senin kalian bikin video tutorial dalam menggunakan Microsoft Access ini ya. Jadi kalian tampilkan IRD yang kalian punya, kemudian kalian terapkan bikin database-nya itu di Microsoft Access gitu ya, seminggu lagi. Jadi kalian tinggal masukin linknya aja di e-learning itu ya. Jadi saya cek satu-satu. Oke, terima kasih ya sudah bergabung hari ini ya, meskipun puasa ya, tapi tetap semangat ya kuliahnya ya. Jangan sampai puasa bikin alasan aja gitu kan, jadi nggak semangat kuliahnya karena puasa disalahin gitu. Oke, ini 18 orang dari berapa kalian? 26 ya. Saya mau cek di siakatnya ini udah berapa orang yang presensi ya? Kita lihat. Oke, saya tanya jadi yang bergabung di learning ini ada yang bergabung di Zoom ini ada 18 orang ya. Saya lihat coba kalian lihat kita lihat sama-sama di absennya ada 23 orang. Nah, gimana dong? Ada 23 orang nih yang absen, tapi yang join di Zoom hanya 18 orang. Tadi sih saya lihat awal-awal ada 21 ya, 21 itu maksud saya berarti 20. 20 orang, sementara absennya 23. Ini saya nggak ngerti, bocornya kemana nih absen ini? Nih bocornya kemana absennya ya? Tolonglah ya, jadi kalian kan ya meskipun perkuliahan kita online gitu ya, saya harap kalian join di Zoom-nya, jangan hanya melihat jangan hanya ikut absen aja gitu, tapi kuliahnya enggak gitu kan ya. Karena kan udah mahasiswa ya, jadi diharapkan kejujurannya gitu. Jadi ya usahakan kalian menjalankannya dengan baik gitu. Jangan hanya ikut absen aja gitu. Tentang kuliahnya online ya agak sulit di monitor gitu kan, siapa aja yang datang. Sebenarnya bisa aja sih sebenarnya ya. Saya mengabsenkan satu-satu gitu, tapi kan ngomong waktu ya. Jadi ya saya harap ini ya kejujurannya aja gitu. Jadi absen itulah kuliah gitu, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini ya bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa PR-nya ya dikumpul 1 minggu lagi video tutorial dalam penggunaan Microsoft Access yang sesuai dengan yang project kalian punya. Jadi kalian tampilkan dulu IRD-nya, berarti kemudian kalian jelaskan langkah-langkah penggunaan Microsoft Access sampai ke query ya, query sederhana atau query yang ribet tadi juga nggak apa-apa ya. Oke, saya end kan ya karena waktu kita sudah habis 11.40. Tadi saya sengaja mulainya 10.30 ya, karena saya berharap banyak yang join gitu kan. Kalau saya lambatin lagi ternyata cuma berapa orang ya. Oke, nggak apa-apa. Ini videonya saya record, nanti akan saya upload di YouTube ya. Mungkin bisa kalian ulang lagi untuk belajar sendiri. Oke, terima kasih ya. Saya end-kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.